Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini masih berbicara mengenai tema seputar Natal. Salah satu kisah dalam Natal adalah mengenai kunjungan dari para Majus, Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Mereka disebut sebagai ahli perbintangan atau ahli nujum. Mereka juga dikenal sebagai para sarjana dari timur. Nah, kehadiran para Majus atau para sarjana dari timur ini membuat kisah kelahiran Yesus atau kisah Natal menjadi terasa semakin unik dan menarik. Unik dan menariknya di mana? Yaitu karena kedatangan Mesias itu justru ditangkap tanda-tandanya oleh orang-orang di luar keyahudian. Para Majuslah yang justru mengabarkan kepada Yerusalem perihal tanda kelahiran Mesias. Dari segi sastra Injil, ini sebenarnya adalah tamparan telak, ini adalah tamparan keras bagi Keyahudian yang gagal, yang terlena atau bahkan yang tak lagi peduli dan tak lagi menaruh minat, tak lagi menaruh perhatian kepada janji Allah bagi mereka, yakni akan datangnya Mesias. Bangsa yang bagi orang Yahudi dicap sebagai bangsa kafir atau orang-orang kafir, justru merekalah yang mengabarkan tentang Mesias. Orang-orang yang dianggap kafir justru mempermalukan bangsa yang menganggap diri saleh, yang menganggap diri istimewa, yang menganggap diri paling tahu tentang Allah. Nubuat tentang kelahiran Mesias ini sebenarnya adalah milik dari Keyahudian. Tetapi jika kemudian tanda kelahirannya justru diketahui lebih dahulu, justru ditangkap oleh orang-orang non-Yahudi, pertanyaannya, ada apa dengan Keyahudian yang mengklaim diri sebagai pemilik dari kesalehan itu? Sampai pada poin ini saya menarik dua pelajaran. Yang pertama, kita jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan kita. Sebab bisa jadi suatu waktu kelak Allah bisa mempermalukan kita melalui orang-orang yang kita sebut sebagai kafir itu. Yang kedua, mari kita jangan pongah atau jangan sombong dengan kesalehan. Sebab nyatanya kesalehan gagal dalam menangkap tanda-tanda datangnya juru selamat. Kesalehan yang tidak disertai dengan kerendahan hati, kesalehan yang tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup, tidak menyumbang banyak bagi pewartaan kabar keselamatan bagi sesama. Paling-paling hanya akan membuat kita merasa diri paling suci, tetapi kesucian yang tak memiliki banyak arti. Selanjutnya, saudara-saudari, kita melihat bahwa para sarjana atau orang-orang pintar dari timur itu, mereka mengarahkan diri untuk menyibak misteri ilahi. Pengetahuan mereka mengarahkan mereka untuk mencari tahu tentang misteri ilahi. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya secara pribadi berpikir, kehadiran para Majus dalam kisah Natal atau kisah kelahiran dari Yesus hendak menyiratkan bahwa semestinya inilah hubungan yang ideal antara rasionalitas atau pengetahuan dan iman. Rasionalitas yang sejati adalah rasionalitas yang mau dan mampu merendahkan diri di hadapan misteri ilahi. Tidak jarang rasionalitas malah membuat orang merasa pongah dan menjadi segala-galanya. Dunia terasa hanya seluas tempurung kepala. Bagi saya adalah sebuah kepincangan jika rasionalitas malah membuat orang mengabaikan unsur-unsur misteri ilahi. Sebagaimana saya pernah katakan dalam video saya terdahulu bahwa hidup ini sesungguhnya ada dalam bingkai misteri ilahi. Jika kita hanya mendewakan rasionalitas, mendewakan akal sehat, sebenarnya kita sedang menyempitkan dan mengkerdilkan makna dari hidup ini. Kisah Natal atau kisah masa kanak-kanak Yesus ini memperlihatkan bagi kita banyak segi kehidupan yang seharusnya senantiasa kita refleksikan. Mulai dari kehadiran Herodes yang mengajak kita belajar bagaimana berpolitik secara dewasa, berpolitik tanpa mengorbankan orang lain. Dari para Majus kita juga belajar bagaimana orang-orang yang kita anggap kafir, yang kita anggap sebagai orang-orang yang tidak beres, yang tidak beriman, justru bisa menjadi pembawa kabar sukacita atau kabar keselamatan.
Dari para Majus juga kita belajar bagaimana rasionalitas atau pengetahuan harus mengarahkan kita semakin mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal misteri ilahi. Dari orang-orang Yahudi yang kaget dengan kabar tentang kelahiran Mesias, kita juga belajar bagaimana kesalehan yang tanpa disertai dengan kerendahan hati, kesalehan yang tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup, tidak akan menyumbang banyak bagi pewartaan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang lain. Saudara-saudari, demikianlah sedikit catatan tambahan saya menyangkut Natal. Semoga menambah khazanah pengetahuan iman bagi kita semua dan semakin membawa kita untuk menemukan makna yang terkandung dalam peristiwa Natal yang sedang kita rayakan dalam masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.